sih gitu. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, Pak. Baik anak-anak. Pada kegiatan awal ini kita mengkondisikan kelas, mengatur kelas agar rapi dan bersih, sekaligus kita membagi dalam kelompok. Dalam pembagian kelompok sebentar terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok dua. Kelompok satu nanti akan membaca dan mendiskusikan cerita tentang kelinci, serigala, dan pohon kopi. Lalu kelompok kedua membaca dan mendiskusikan tentang pencobaan. Baik anak-anak, setelah kita membagi kelompok, mari kita buka dengan doa. Kepada anak Fira, saya minta untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Setelah kita berdoa, mari kita absensi. Fira, Hadir, Pak. Maria. Hadir, Pak. Baik anak-anak, terima kasih. Setelah kita absensi, maka Bapak Guru mencek kembali penguasaan kompetensi yang anak miliki tentang materi kita minggu lalu. Apakah anak-anak masih ingat atau tidak? Dan jawablah pertanyaan dari Bapak Guru ini sebentar dengan suara lantang dan keras. Pertama, apa materi pokok minggu lalu? Saya, Pak. Silakan. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Terima kasih. Yang kedua, jelaskan peran Elizabeth dan Maria di dalam karya keselamatan Allah. Saya, Pak. Silakan. Turut mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Oke, terima kasih. Yang berikut, sebutkan jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Saya, Pak. Silakan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terima kasih. Yang berikut, tulislah 3 sikap-sikap keteladanan Elizabeth dan Maria bagi manusia zaman sekarang. Saya, Pak. Silakan. Sikap kerendahan hati, ketaatan, kesederhanaan, dan setia pada Allah. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, Bapak Guru sekarang menyampaikan materi pokok kita hari ini. Materi pokok kita yaitu tentang Yesus taat pada Allah. Itulah materi pokok kita hari ini. Dan sebelum Bapak Guru menjelaskan tentang materi ini, maka baiklah Bapak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan godaan-godaan yang timbul pada diri manusia. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan arti godaan dan macam-macam godaan yang dialami oleh Yesus. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat membandingkan sikap Yesus dan sikap manusia dalam menghadapi godaan. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menguraikan sikap keteladanan Yesus dan manusia dalam mengusir roh jahat.
5. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menilai sikap-sikap manusia dalam menghadap godaan roh jahat. Dan yang keenam, melalui penjelasan guru dan membaca kitab suci. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 14. Siswa dapat menceritakan kembali peristiwa Yesus dicoba oleh roh jahat. Anak-anak, setelah kita mendengar tujuan pembelajaran tadi, sekarang anak-anak mengamati gambar. Nanti anak-anak melihat gambar itu, ada gambar 1 sebentar, gambar 2 dan gambar 3. Kamu mengamati gambar itu dengan baik-baik, dan setelah mengamati gambar, lalu menjawab pertanyaan Bapak Guru sebentar berdasarkan pengamatan gambar. Jadi saya berikan 1 menit untuk mengamati gambar. Baik anak-anak, jadi setelah kita mengamati gambar, maka jawablah pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, manakah gambar yang menunjukkan godaan yang mengubah batu menjadi roti? Saya, Pak. Silakan. Gambar 1, Pak. Terima kasih. Yang berikut, manakah gambar yang menunjukkan godaan Yesus menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi atau dari babang hubungan bait suci? Saya, Pak. Silakan. Gambar 2, Pak. Terima kasih. Yang berikut, manakah gambar yang menunjukkan godaan menyembah iblis? Saya, Pak. Silakan. Gambar 3, Pak. Ya, terima kasih. Baik anak-anak. Jadi kesimpulannya dari pengamatan gambar bahwa ada 3 godaan. Yang pertama, godaan batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, godaan jatuh dari bagu hubungan bait suci. Kemudian yang ketiga, godaan menyembah iblis. Godaan itu selalu terjadi dalam diri kita. Jadi godaan yang kita alami tadi, yang kita sebutkan itu tadi, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Anak-anak, kita pun sering mengalami godaan dalam kehidupan kita, yaitu godaan dari roh jahat. Misalnya kita mencuri barang orang, bolos saat sekolah, kemudian kita malas ke sekolah. Kita tidak akan jatuh kalau seandainya kita beriman teguh, beriman sungguh pada Yesus. Kita tidak mungkin mudah digodai oleh roh jahat, asal saja kita percaya dan beriman pada Kristus. Baik anak-anak, sekarang kita bagi dalam kelompok untuk mendiskusikan bersama apa yang kamu baca sebentar. Dari kelompok 1 tadi, dari awal tadi saya sampaikan, yaitu mendiskusikan tentang cerita kelinci, serigala, dan pohon kopi. Kamu baca, kemudian setelah baca bagaimana isinya, dan nanti ada pertanyaan. Kamu akan jawab itu berdasarkan baca. Lalu kelompok yang kedua, kamu baca tentang godaan. Setelah baca, berdiskusi, lalu nanti Bapak Guru akan memberikan pertanyaan dan jawablah pertanyaan itu dengan baik berdasarkan baca. Jadi saya berikan kesempatan untuk kamu berdiskusi. Silakan. Baik, dari diskusi sudah selesai. Setelah kamu berdiskusi dan kamu sudah tulis apa hasilnya, maka baiklah
anak-anak presentasikan di depan kelas berdasarkan kelompok. Yang pertama, kelompok 1 saya minta untuk presentasikan di depan kelas. Silakan. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana perasaanmu mendengar cerita tadi? Perasaan kami sedih, susah, gembira. Apa pesan cerita tadi untuk kita? Kita jangan seperti kelinci yang suka berbohong, menipu orang lain, tidak tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Apakah kamu pernah mengalami godaan seperti yang dialami kelinci itu? Kami pernah mengalami godaan seperti kelinci. Sebagai contoh, kami pernah digodai teman untuk tidak pergi sekolah. Sekian dan terima kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Yang berikut kelompok 2, silakan presentasikan di depan kelas. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Saya akan membacakan diskusi tentang kelompok 1. Di manakah Yesus berkuasa? Di padang gurun. Pencobaan batu diubah menjadi roti. Berhubungan dengan godaan apakah itu? Godaan soal perut atau makanan atau ekonomi. Berkuasa. Pencobaan agar Yesus memiliki semua kerajaan di dunia berhubungan dengan godaan apakah itu? Godaan mengangkut kenikmatan. Pencobaan agar Yesus menjatuhkan diri dan berhubungan bait suci atau tempat yang tinggi berhubungan dengan godaan apakah itu? Godaan yang menyangkut kekuasaan Yesus. Sekian dan terima kasih. Mari kita sambutnya dengan tepuk tangan. Baik anak-anak, kesimpulan atau sebagai penegasan dari 2 diskusi itu, yang pertama, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami godaan dari teman, dari orang lain. Seringkali kita jatuh digoda oleh teman. Dalam kehidupan kita seringkali kita dibohongi oleh teman. Dalam kehidupan kita seringkali kita mencuri milik orang. Dan ini adalah hal yang selalu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, yang tadi dilambangkan dengan kelinci. Kemudian dalam pencobaan cerita kitab suci, dan di situ intisarinya ada 3 jenis godaan. Yang pertama, godaan batu menjadi roti. Yang kedua, godaan jatuh dari hubungan bait suci atau dari bait Allah. Kemudian yang terakhir adalah menyembah iblis. Anak-anak, jadi kita tidak akan jatuh dalam godaan kalau kita beriman sungguh, beriman teguh kepada Yesus. Jadi anak-anak, itulah kesimpulan dari 2 diskusi tadi. Diskusi tentang kelinci, serigala, dan pohon kopi, dan diskusi tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Baik, sudah anak-anak, jadi sebagai kegiatan penutup kita, jawablah pertanyaan saya ini. Apakah materi tentang Yesus taat pada Allah berguna bagi kita? Berguna, Pak. Terima kasih. Apakah proses belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan baik? Baik, Pak. Apakah penjelasan
atau informasi dari Bapak Guru cukup jelas? Jelas, Pak. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Jadi sebagai kegiatan penutup kamu mendapat tugas PR dan itu kamu nanti kerja di rumah, yaitu membaca kembali cerita tentang pencobaan dalam Injil Lukas, dan itu nanti akan kita bahas secara bersama. Nanti kamu baca dan tulis. Baik, sudah. Jadi kita tutup dengan doa kepada anak Fira. Saya minta untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.